Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya Kanto di channel Media Pendidikan. Semoga kalian yang melihat video ini dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja ya. Oke, dan juga jangan lupa sebelum kalian menonton video Kanto kali ini, pastikan kalian subscribe dan pastikan juga tombol loncengnya kalian tekan ya, supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dan apabila kakak mengupdate video di channel Media Pendidikan ya. Oke, di video kali ini, di kesempatan video kali ini teman-teman, seperti biasa kakak akan memberikan contoh soal materi fisika SMA kelas 10 tentang gerak lurus berubah beraturan ya, dan gerak vertikal ke bawah maupun gerak vertikal ke atas. Kakak nanti akan menjelaskan secara lebih lengkap dan detail ya, bagaimana rumus-rumus yang berlaku dan bagaimana aturan mainnya yang berlaku di soal kali ini. Oke, langsung saja ke pembahasan soal. Di soal ini kita diberikan pertanyaan: batu bermassa 200 gram dilemparkan lurus ke atas dengan kecepatan awal 50 meter per sekon. Jika percepatan gravitasi di tempat tersebut adalah 10 meter per sekon kuadrat dan gesekan udara diabaikan, maka tentukan. Ada 3 poin nih yang harus kita jawab. Poin pertama, A, tinggi maksimum yang bisa dicapai batu berada ketinggian berapa? Kemudian B, waktu yang diperlukan batu untuk mencapai ketinggian maksimum berapa? Dan last point nomor C, lama batu berada di udara sebelum kemudian jatuh ke tanah itu berapa? Oke, kakak akan menjelaskan secara step by stepnya teman-teman, jadi kalian harus menyimak videonya dari awal sampai akhir supaya kalian tidak ketinggalan dan kelewatan rumus-rumus dan juga pembahasan yang akan kakak berikan di video kali ini ya. Baik, kita mulai ke poin nomor A, tinggi maksimum yang bisa dicapai batu. Oke, kita tulis poin yang atau elemen-elemen yang diketahui terlebih dahulu ya teman-teman, supaya nanti kita bisa tinggal mensubstitusikannya saja. Kita nanti tinggal mensubstitusikan apa saja sih elemen-elemen penting yang wajib kita berikan di rumus nanti. Diketahui berapa sih ini massa batu. Massa batu ini berikan keterangan sebesar 200 gram ya, 200 gram. Okay. And the next point yang selanjutnya, kecepatan awalnya bernilai dilambangkan dengan V0 ya teman-teman, jangan lupa. V0 didefinisikan sebagai kecepatan awal sebesar 50 meter per second. Oke. Next, berapa percepatan gravitasi yang berlaku? Di sini kebetulan memakai 10 meter per second kuadrat, jadi gampang ya teman-teman. Jadi agak simpel nih, tidak ribet. Biasanya kalau percepatan gravitasi itu menggunakan ketetapan 9,8. Setahu saya ya, seringkali, jarang sih kalau pakai tetapan 9,8 itu, kecuali untuk soal ini tidak ya, perlakuan kita berbeda. Oke, apalagi nih poin-poin yang masih belum kita cantumin diketahui ini. Ternyata sudah semuanya teman-teman, tinggal kita cari yang poin A. Oke, kita akan mencari poin A terlebih dahulu. Ini gampang, tenang saja teman-teman, fisika itu gampang boleh kalian mengetahui konsepnya. Jadi tinggi maksimum yang bisa dicapai batu berada pada ketinggian berapa? Kakak di sini menggunakan rumus VT kuadrat, di mana VT didefinisikan sebagai kecepatan akhir suatu benda itu melaju. VT kuadrat memiliki persamaan kecepatan awal pangkat 2 atau kuadrat ya. Biasanya ini negatif atau positif, tergantung nanti kita pakai tanda yang mana. Nanti bisa digunakan
dua dari salah satu ini ya, V0 kuadrat plus minus 2GH teman-teman. Nah ini adalah wajib nih, ini adalah rumus yang urgency, need you ingat ya. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat positif negatif 2GH. Positif digunakan apabila benda itu mengalami gerak vertikal bawah ya teman-teman, atau gerak jatuh bebas. Ini Anda akan bernilai positif apabila benda itu mengalami jatuh bebas dari atas ke bawah. Ini contoh, kita berikan skema benda itu dari mana posisinya. Ini bendanya. Benda ini mengalami jatuh ke bawah dengan percepatan gravitasi sebesar G. G ini bernilai positif ya teman-teman. G di sini sangat penting tandanya apabila kalian menemukan soal fisika yang berbau gerak bebas dan gerak vertikal ini ya teman, karena gerak ini menentukan vektor atau arahnya atau besaran apa teman. Kalau kakak tanya Leon, kalau tidak ingat kakak ingatkan dia ini. Oke, kakak ingatkan kalau gerak lurus itu ya teman-teman, itu adalah besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki nilai dan arah. Arahnya itu ke bawah, besarnya itu dinotasikan sebagai besar G atau percepatan gravitasi. Nah itu dinotasikan sebagai besaran percepatan gravitasi dan arahnya itu menuju ke atas atau ke bawah kalau untuk gerak vertikal ya teman-teman. Dan untuk gerak lurus beraturan itu arahnya itu tidak ada ke atas ke bawah, namun melainkan secara landscape geraknya itu ke kiri atau ke kanan. Nah dengan besarannya A itu dilambangkan sebagai percepatan. A itu meter per second kuadrat, sama satuannya dengan percepatan gravitasi. Yang beda cuma arah medannya ini kan secara landscape, sedangkan si gravitasi ini memiliki medan yang vertikal teman-teman, yang portrait. Nah, ini yang membedakan kedua arahnya ini ya teman-teman, atau lintasannya. Lintasan gerak itu menuju ke arah mana. Yang gerak lurus berubah beraturan memiliki lintasan yang lurus secara horizontal, sedangkan gerak vertikal memiliki lintasan yang lurus secara vertikal. Si A ini juga sama nih, memiliki tanda positif dan juga benar negatif, sama si G juga, si percepatan gravitasi ini. Nah ini adalah dua saudara yang berbeda arah. Kita simpulkan dengan G dan A. Nah perlakuannya gimana kak kalau si percepatan kalau si percepatan ini? Nah perlakuannya berbeda. Kalau ini kan kalau kita positif, arahnya gerakannya nanti percepatannya secara dipercepat ya. Nilai positif itu digunakan apabila benda itu mengalami percepatan, dan digunakan negatif apabila benda itu mengalami perlambatan. Oke, paham di sini ya teman-teman. Kalau kita menggunakan positif itu pada situasi bagaimana, dan menggunakan tanda negatif itu pada posisi yang bagaimana. Itu mudah kok, nanti kakak akan jelaskan di next video. Oke lanjut, kita selesaikan pembahasan kita tadi. Ini kan rumusnya sudah kita pegang teguh nih, aturan mainnya. Aturan mainnya gimana tadi? Percepatan gravitasinya tadi kan ini batu bermasa 200 gram dilempar lurus. Artinya batu itu akan pada saat titik tertentu pasti akan mengalami yang namanya perlambatan gravitasi. Itu berada pada ketinggian puncak maksimum. Puncak maksimum akan dicapai apabila benda itu mengalami perlambatan alias bertanda apa teman-teman? Benar, negatif kita tulis. Jadi ini nanti VT kuadrat
sama dengan V0 kuadrat. Tandanya menjadi negatif, kita pakai tanda negatif, benar teman-teman. 2GH. Oke, kita sampai ke rumusnya, tinggal kita substitusikan apa saja elemen-elemen sudah kita cari, sudah soal berikan. Oke. Next, kita eksekusi. VT kuadrat ini tidak ada ya teman-teman. Kalau kalian lihat, tidak ada keterangan yang menunjukkan ini ada kecepatan akhirnya. Jadi kita tulis 0 kuadrat sama dengan kecepatan awal tadi berapa? 50 meter per second. Langsung tulis saja, nggak usah banyak pemikiran. Karena soal ini harus dihitung, jangan sampai kalian hanya cukup melihatnya saja, karena tidak akan selesai. Oke. Nilai konstanta gravitasi bernilai 10, kita pakai sesuai ketentuan. Hanya di sini akan kita cari tinggi maksimumnya tadi H. Oke, sudah kita masukkan nih, cantik sekali ini angka-angkanya. Tinggal kita operasikan, perhitungan. 0 kuadrat berapa fondasinya? 0 dikuadratkan atau dipangkat berapa, hasilnya tetap 0. 50 dikuadratkan 25 tambah 02 2500 negatif. Kita langsung kalikan saja teman-teman. 2 kali 10 20 kali H 20H. Nah, kita sampai nih ke persamaan. Kita sampai ke mana persamaannya teman-teman? Benar, ini adalah persamaan aljabar. Tidak, intinya kita masih belajar aljabar ya di sini ya. Ini 20H, kita pindah rumah ke sebelah kiri. Alhasil setelah migrasi tinggallah bilangan asli 2000 setengah 2500 ya. 2500 dapat berapa kak? Dapat 3 ya kalau kalian beli wafer. 20H. H di sini bisa kita cari dengan membagi 2500 dengan 20. 500 dibagi dengan 20. Oke. Nah, kita sama ini. Kita harus melakukan pembagian ini, tinggal kita sederhanakan. Set. Nah, 2000 kita bergeser ke bawah dulu ya teman-teman. Ini nolnya hilang 1 ya, jadi tinggal 250 dibagi dengan 2. Oke, 2250 kalau kita bagi 2 berapa teman-teman hasilnya? Hasilnya adalah 125 ya teman-teman, benar ya, 125 meter. Tinggi maksimum sudah kita cari sebesar 125 meter. Oke. Poin A sudah selesai kita eksekusi. Tinggal poin B. Poin B, ada apa pertanyaannya? Waktu yang diperlukan batu untuk mencapai ketinggian maksimum berapa? Waktu, teman-teman. Waktunya berapa sih ini batu ini mencapai ketinggian maksimum? Bisa kita cari dengan rumus. Ingat, VT sama nih. Yang beda cuma kuadratnya tidak ada. Sama dengan rumus GLB ya teman-teman. Yang beda cuma di sini. VT bernilai V0 negatif positif GT, benar pemirsa, GT. Nah, ini adalah rumus wajibnya untuk menyelesaikan gerak vertikal ini ya. Rumusnya ini kan sudah ada kak, tinggal kita apain kak?
tinggal kita substitusikan. Kita substitusikan nih. VT nya tadi kan 0, V0 nya tadi kan 50. Kebetulan geraknya itu menuju ke bawah, mengalami perlambatan ketika pada puncak tertinggi. Pada titik paling tinggi itu mengalami perlambatan. Nah, G nya tadi berapa? 10. T nya akan kita cari 10T. Tinggal kita pindah ruas nih. 10T kita pindah ke ruas kiri, berubah tandanya menjadi positif. 10T sama dengan 50. Alhasil T nya ini akan bernilai 50 dibagi 10, teman-teman. Dibagi dengan 10. Oke. Tersisalah hasilnya bernilai 5 dengan satuan sekon ya. Jangan lupa, satuan itu penting dalam fisika. Oke, teman-teman. Kalian camkan ya, kalian simak video ini. Kita sudah mencari titik tertinggi benda itu melaju. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu stack C. Dan tidak terasa ya, kita sampai ke stack yang terakhir, ada boss stack, atau tidak sesulit yang percayaan tadi kita sudah selesaikan ya teman-teman. Jadi ini bakal mudah kok ini nanti soalnya. Kita lihat dulu soalnya tadi seperti apa dulu kok. Lupa sih kakak ini. Di poin C, lama batu berada di udara sebelum kemudian jatuh ke tanah berapa? Ini teman-teman, kalau kalian masih ingat konsep dasar materi gerak lurus, setiap gerak lurus itu kan memiliki lintasan yang parabola. Gimana kok bisa parabola, Kak? Nanti kakak akan jelaskan secara lebih dalamnya nanti ke video kakak yang selanjutnya teman-teman. Di next episode kakak akan jelaskan yang bagian lintasan parabola ini seperti apa. Nanti kakak akan jelaskan skemanya dan cara-cara atau rumusnya dan konsep dasar tentunya yang mudah. Iya, ini bakal mudah kok, kalian cukup simpel, rumusnya tidak seribet soal-soal sebelumnya. Ini cukup menggunakan rumus Tmax. Nah, Tmax ini adalah waktu yang dibutuhkan benda itu melaju pada jarak maksimum. Nah, memiliki rumus 2 kali T tadi, T awal. Gini teman-teman, atau gini aja. Maka memiliki tips yang mudah. Kalian kan sudah mengetahui kalau VT itu dinotasikan sebagai kecepatan akhir. Maka kita gunakan T-nya saja. T kecilnya yang di bagian bawah aja teman-teman. Gimana kok ribet? T-nya yang kita gunakan dari TT, nah, alias T maksimum. Memiliki rumus T maksimum TT sama dengan 2 kalinya T awal atau T0. T0 nya tadi kan sudah kita cari, bernilai 5 second. Maka berapa waktu maksimumnya? Waktu tempuh maksimum adalah 2 kali T awal. Jadi gini, TT sama dengan 2 kalinya T0, T awal 5 second. Kita tulis 2 kali 5. Ini dot ya teman-teman, titik adalah kali. Maka kita dapatkan T maksimum sebesar 10 second, karena 2 kali 5 adalah 10 detik. Oke, fisika gampang bukan teman-teman? Pastinya gampang kalau kalian sering latihan soal. Dan tips kakak ya, untuk kalian selalu memahami konsep dasar, khususnya gerak lurus dan gerak vertikal ini teman-teman, karena cukup banyak memakan rumus, tapi ada rumus yang simpel kok. Nanti kakak akan gunakan di video kakak selanjutnya. Oke, video kali ini semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa kalian like video ini
Dan pastikan tombol subscribe-nya kalian tekan, dan pastikan juga loncengnya juga kalian tekan supaya kalian tidak ketinggalan video-video menarik dan terupdate dari Kak Anto apabila kakak mengupdate di channel Media Pendidikan. Oke, dan jangan lupa kalian share ya video ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tidak ketinggalan rumus-rumus dan konsep-konsep dasar, khususnya gerak vertikal dan gerak lurus ini ya teman-teman. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Kak Anto di channel Media Pendidikan. Bye bye, sampai jumpa ke video kakak selanjutnya.